Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melakukan analisis regresi. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas uji korelasi product moment. Oke. Nah, sebenarnya uji regresi ini adalah kelanjutan dari analisis korelasi. Bedanya adalah analisis regresi dengan menggunakan analisis regresi, dia tidak hanya bisa menghasilkan nilai korelasi, dan tidak hanya melihat nilai korelasi dan melihat apakah korelasi itu signifikan atau tidak, tetapi di analisis regresi itu dalam rangka melihat seberapa besar peran variabel bebas itu terhadap variabel terikatnya. Ya, jadi dia tidak hanya bisa melihat korelasi, tapi juga bisa memprediksi, ya, memprediksi seberapa besar peran motivasi kerja ini terhadap kinerja. Ya. Nah, sudah dibahas di kelas bahwa analisis regresi itu mempunyai persamaan, yaitu berupa plus Y sama dengan A plus BX, ya, di mana persamaan itu bisa digunakan untuk memprediksi nilai Y, ya, dalam hal ini adalah kinerja, dengan mengetahui motivasi kerja. Nah, di kelas sudah dijelaskan ya bagaimana cara mendapatkan nilai A, nilai B dan nilai A-nya, ya, dan nilai koefisien regresinya. Nah, baik, yang akan kita lakukan adalah melakukan analisa regresi menggunakan data yang sama seperti yang kita lakukan untuk analisis uji korelasi sebelumnya. Jadi, pada contoh ini kita akan menganalisa peran motivasi kerja dalam memprediksi kinerja. Ya, apakah eh, motivasi kerja ini bisa memprediksi kinerja? Baik, langkah ini datanya sudah ada karena ini data lanjutan tadi. Tinggal kita analisis, ya, cara memasukkannya sama seperti tadi seperti pada halnya video di uji korelasi produk moment. Nah, karena datanya sudah ada, tinggal kita analyze di sini, ya, kemudian regression. Ya. Nah, baik. Sebelumnya di kelas sudah dijelaskan bahwa syarat dari analisis, karena regresi itu kan ada dua, analisis regresi linear, ada non-linear. Sehingga yang perlu kita lakukan pertama adalah menguji data apakah motivasi kerja dan kinerja ini linear atau tidak. Sehingga kita bisa menentukan yang akan kita gunakan itu menggunakan analisis regresi linear apa yang non-linear. Dan langkah yang pertama kita lakukan adalah menguji linearitas dari data ini. Ya. Ya, untuk menguji linearitasnya yang perlu dilakukan adalah dengan cara deskriptif, ya, deskriptif di sini. Hmm. Ya, yang perlu dilakukan pertama adalah untuk mengecek apakah kedua variabel ini mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Ya, ya, untuk mengecek linearitas yang kita lakukan adalah pertama dilakukan adalah klik analyze, kemudian pilih compare min, ya. Ini dimasukkan yang menjadi variabel dependennya itu kan kinerja tadi tergantung terikat, independen itu bebas motivasi kerja. Kemudian klik option di sini. Nah, setelah option itu diklik test for linearity. Nah, ini, ya. Yang kalau sudah continue dan oke. Ya. Nah, kita lihat hasilnya itu di outputnya. Outputnya itu ini. Nah, ini outputnya. Nah, ini linearity, gitu ya.
Ya, linearity. Ya, ini yang dilihat adalah ini tabelnya, tabel linearity-nya. Ya. Nah, dikatakan linear kalau dia di bawah 0,05. Ya. Nah, sedangkan ini yang dilihat adalah nilai signifikansi. Nilai signifikansi apa? Nilai F ini. Nah, di kelas kita sudah eh, belajar ya untuk mengetahui apakah kedua variabel itu linear atau tidak, dan dengan cara menghitung nilai F ya. Kemudian nilai F ini dibandingkan dengan nilai F tabel ya. Di mana kita syaratnya kalau di manual dengan membandingkan F tabel itu adalah F ini harus lebih kecil dari F eh, tabel ya. Nah, kalau di sini kita tidak perlu melihat F tabel, jadi tinggal melihat nilai signifikansinya. Ya, apakah di bawah 0,05 atau tidak. Nah, sedangkan di sini nilainya adalah di bawah 0,05 ya, kurang dari 0,01 bahkan. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa data kedua variabel itu linear, sehingga kita lanjutkan pada analisis regresi linear ya. Baik, kita kembali kepada outputnya tadi, eh, datanya. Nah, di sini sudah ada datanya. Karena ini sudah kita ketahui ini adalah kedua variabel ini hubungannya linear, maka kita analisis menggunakan analisis regresi linear. Dan analisis regresi linear. Ya. Caranya adalah klik analyze, pilih regression, kemudian linear. Nah, tinggal dimasukkan variabel dependentnya adalah kinerja, motivasi kerja sebagai variabel bebas atau independen. Oke. Itu kemudian kita bisa lihat statistik di sini, nggak perlu as per change, deskriptif, kita klik ya karena kita perlu lihat data ini nanti. Continue, optionnya apa, nggak perlu. Ya cukup itu saja, kemudian kita klik OK. Dan hasilnya adalah ya hasil outputnya, output SPSS. Nah ini outputnya. Nah ini output SPSS-nya adalah ini. Ya dari sini, dari model summary ANOVA koefisien. Nah, jadi analisis regresi itu menghasilkan tiga tabel ini ya, tiga tabel. Kalau korelasi tadi kan cuma satu tabel. Nah, ini ada tiga tabel sehingga kita perhatikan. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lihat itu adalah nilai signifikansi. Nilai signifikansinya ya. Di kelas sudah kita bahas, kita bisa menemukan nilai A, nilai B gitu kan, sehingga dari situ kita bisa membuat persamaan persamaan regresi. Nah, tetapi apakah persamaan itu bisa digunakan untuk memprediksi apa tidak? Itu harus kita cari tahu nilai F-nya. Apakah nilainya F-nya itu signifikan atau tidak. Nah, di sini yang perlu kita lihat pertama adalah nilai F yang ada di tabel ANOVA ini. Ya, yang ini, yang tabel ANOVA ini. Ya, ini. Yaitu nilai F yang ini, signifikan. Signifikan. Signifikansinya yaitu ya, dia signifikan bahwa eh, motivasi kerja bisa memprediksi kinerja kalau signifikansinya di bawah 0,05 nilai. Nah, di sini nilainya di bawah 0,05 atau eh, bahkan di bawah 0,01. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa motivasi kerja itu bisa memprediksi eh, kinerja, ya bisa memprediksi kinerja. Kesimpulannya, eh, motivasi kerja bisa memprediksi kinerja. Nah, sekarang kita
yang perlu kita cari tahu berikutnya adalah seberapa besar peran dari motivasi kerja itu dalam rangka memprediksi apa namanya kinerja. Ya, yang dilihat itu adalah nilai ininya, ya, nilai pada tabel model summary. Ya, jadi langkah pertama lihat dulu nilai signifikansi nilai F di tabel ANOVA, kemudian kalau signifikan baru lihat nilai-nilai yang lainnya. Yang pertama kita melihat untuk mencari tahu seberapa besar peran motivasi kerja ini dalam memprediksi kinerja. Yang dilihat pertama adalah nilai R square atau adjusted R square. R square ini merupakan nilai eh, seberapa besar variabel bebas bisa memprediksi variabel terikat. Jadi pada data ini, ya, pada data ini ditemukan bahwa adjust R square atau adjust square-nya sebesar 0,1. Atau kita pakai nilai adjust tapi yang disesuaikan yaitu 0,1. Dan nilai signifikansinya signifikan karena di bawah 0,05, ya. Nah, yang ini ya nilai F. Bukan ya R square ini nggak perlu dilihat karena nilai F ini sudah dilihat di bawah ini tadi. Ya. Ya, jadi eh, just square sebesar 0,1 yang artinya bahwa variabel bebas bisa memprediksi variabel terikat sebesar 10%. 10%. Dia bisa memprediksi. Jadi peran motivasi kerja terhadap kinerja itu sebesar 10%. 0,1 itu kan 10%. 0,10 itu kan 10%. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan melihat nilai ini bahwa motivasi kerja bisa mempunyai peran terhadap kinerja sebesar 10%. Sisanya sebanyak 90% itu adalah eh, peran dari variabel-variabel lain yang tidak teliti, yang tidak kita teliti. Ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa nilai regresi itu juga otomatis menghasilkan nilai korelasi. Ya. Ini nilai korelasinya, ya, nilai korelasinya 0,29. Saya kira ini sama dengan hasil uji korelasi produk momen yang sebelumnya kita lakukan, ya sebesar 329 juga ini ya, tadi yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Nah, dan kemudian yang perlu kita lihat lagi adalah kita perlu membuat persamaan garis regresi. Ya, persamaan garis regresi yaitu Y plus A, Y sama dengan A plus BX. Gitu. Nah, sehingga kita perlu mencari nilai A dan nilai B. Gitu ya. Nah, nilai A di dalam di SPSS, gitu ya, nilai SPSS itu adalah nilai konstantanya, ya, yaitu 5,2. Sedangkan nilai apa namanya B-nya, nilai B-nya itu adalah yang koefisien ya, koefisien regresi ya, koefisien regresi yang mana itu adalah kita ya, untuk mendapatkan nilai A dan B di dalam tabel SPSS yaitu dua nilai ini ya, dua nilai unstandardized beta, nilai beta. Nilai A itu adalah nilai konstan yaitu sebesar 5,203 dan nilai B-nya adalah 0,992. Jadi persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 5,203 plus 0,992 X. Jadi ketemu nilai persamaan garis regresinya dan itu signifikan ya sebesar di bawah 0,01 ya. Jadi itu kesimpulannya untuk analisis regresi. Yang pertama yang perlu dilihat adalah nilai F-nya apakah
secara keseluruhan motivasi kerja itu bisa memprediksi kinerja. Apakah variabel bebas bisa memprediksi variabel terikat. Kalau ini signifikan, baru dilihat nilai-nilai yang lainnya. Pertama kita lihat adalah nilai R-square-nya, yaitu berapa persen kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini adalah 10%. Kemudian dilihat nilai A dan B-nya untuk membuat persamaan persamaan regresinya. Nilai A itu adalah konstan ya di tabel koefisien, dan nilai B itu adalah nilai variabel bebasnya. Ya. Jadi itu untuk penjelasan analisis regresi, bagaimana cara menganalisanya dan membaca output hasil SPSS-nya. Di video berikutnya kita akan lanjutkan pada analisis komparasi, ya, uji T dan uji ANALPHA satu jalur.